Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Dan pada pagi hari ini, siang hari ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk menuntut ilmu dan tidak bosan-bosan ya untuk mendengarkan penjelasan, ya. Dan ini kondisi ini masih akan kita terus jalankan sampai nanti ada kepastian dari pemerintah. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah di remedial, ya, dan juga Bapak sudah memberikan materi pendahuluan mengenai usaha pesawat sederhana dan kerja otot rangka, ya, dalam bentuk video maupun contoh-contoh soal, ya teman-teman, ya. Dan pada kali ini kita akan masuk kepada materi utamanya, ya. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan nanti ditanyakan oleh teman-teman melalui forum, ya. Nah, peta konsepnya apa teman-teman? Peta konsepnya di sini, ya, ada dua, ya, ada usaha dan pesawat sederhana, ya. Untuk usaha sendiri dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, nanti akan kita jelaskan kembali. Kemudian pesawat sederhana, ya, ini berkaitan dengan ada 3 macam, ya, pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Nanti akan kita pelajari. Yang pertama pengungkit, kedua bidang miring, dan ketiga adalah katrol. Untuk pengungkit itu ada 3 jenis. Ada jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Sedangkan katrol itu ada 3 juga. Itu ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol ganda. Yuk kita masuk dalam materinya. Bismillah. Usaha. Nah, kita harus tahu dulu usaha itu apa sih teman-teman. Usaha itu adalah berkaitan dengan energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, ketika kita melakukan usaha, maka ada kemampuannya di situ. Ada sesuatu yang kita keluarkan di situ dalam bentuk energi. Jadi, ketika kita melakukan usaha atau kita melakukan kerja, maka ada energi yang kita keluarkan. Maka di sini kita bisa artikan usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi di sini usaha dengan energi memiliki keselarasan, ya, di mana dia disalurkan dalam bentuk gaya, kemudian disalurkan dalam bentuk gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak, artinya dia berpindah. Makanya nanti teman-teman akan kita ulas kembali pengertian ini ketika kita masuk ke dalam rumusnya. Di sini ada sebuah contoh. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Nah, ini teman-teman tentu sudah paham maksudnya apa, ya. Jadi ketika kuda melakukan tarikan, ingat ya kemarin bahwa gaya memiliki pengertian tarikan atau dorongan. Ini pada pembelajaran bab sebelumnya, ya, bahwa gaya memiliki maknanya adalah tarikan atau dorongan. Di sini kuda menarik kereta, ya. Kemudian ada terjadi perpindahan tempat. Maka kalau sudah seperti itu, maka disebut sebagai usaha. Nah, makanya kenapa di sini kuda bisa menarik kereta, karena kuda punya energi. Nah, selanjutnya teman-teman, hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Nah, maka nanti kita masuk ke dalam rumus ini, ya.
Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Tadi sudah disebutkan ya, usaha adalah energi yang disalurkan dalam bentuk gaya sehingga benda itu bergerak atau berpindah. Nah, jadi dia berkaitan erat dengan gaya. Kenapa? Karena tadi ya, usaha energinya disalurkan melalui mana? Melalui gaya tersebut, melalui tarikan atau dorongan tersebut. Kemudian berkaitan dengan perpindahan. Kenapa? Karena akibat dari usaha tersebut ya, maka benda itu melakukan perpindahan tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka benda itu dikatakan tidak melakukan usaha ya. Jadi kalau dia tidak pindah tempat, hanya tetap di semula ya, misalnya kita ya mendorong sebuah benda yang mungkin memiliki massa yang sangat besar, kemudian kita dorong, kemudian bendanya tidak bergerak sama sekali, maka itu tidak disebut sebagai usaha ya. Kenapa? Karena benda tersebut tidak berpindah tempat ya. Ibaratnya nih, ada seorang anak kecil ya sedang mendorong kontainer yang besar ya, itu kan tidak akan terjadi perpindahan tempat. Jangankan anak kecil, bapak aja kalau dorong nggak mungkin pindah itu kontainernya ya. Sehingga apa yang kita lakukan ya tidak disebut sebagai usaha. Makanya kadang ada yang disebutnya sebagai usaha yang sia-sia. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, maka besar usaha, artinya nilai usahanya bisa kita hitung, merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan ya, di mana W sama dengan F kali S, di mana W di sini adalah usaha. Makanya kadang dalam rumus fisika W itu juga bisa diartikan sebagai energi, teman-teman. Kenapa? Karena usaha dengan energi memiliki kaitan erat yang tadi ya di awal. F kali S ya, jadi usaha itu adalah F kali S ya, di mana gaya dikali perpindahannya. Dengan satuannya untuk usaha adalah Joule, kemudian gaya satuannya adalah Newton, dan perpindahan satuannya adalah meter. Contoh soalnya kemarin sudah kita sampaikan ya, nanti kita akan berikan kembali supaya lebih paham. Selanjutnya kita akan pelajari hubungan antara daya dan usaha ya. Kita perhatikan contoh berikut ya, peristiwa berikut. Sebelumnya ada pertanyaan, apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Kita akan buktikan di sini ya. Dua buah mobil yang sama beratnya, sekali lagi sama beratnya, menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi di sini secara matematis daya itu memiliki rumus usaha dibagi waktu ya, usaha dibagi waktu. Jadi kalau mobil A tadi dia melakukan usaha lebih singkat karena waktunya lebih singkat ya, waktunya lebih singkat naik ke atas ya, jadi T, pembagi T waktu itu menyebabkan daya dari mobil A menjadi lebih besar. Kenapa? Karena waktu yang diperlukan ya, di sini P sama dengan W dibagi T, usaha dibagi waktu ya, sehingga ketika mobil A lebih cepat sampai, maka waktu untuk mobil A lebih sedikit, pembaginya lebih sedikit, sehingga usaha ketika dibagi dengan yang lebih sedikit maka nanti dayanya akan besar dibanding yang B. Kenapa? Karena waktunya lebih banyak dari A sehingga dayanya jadi lebih kecil. Nah, untuk materi ini sebetulnya tidak esensial, hanya tambahan saja ya, hanya tambahan saja. Nanti untuk materi esensialnya yang lain ya. Untuk daya sendiri nanti ada dalam materi energi listrik ya teman-teman ya, nanti ada dalam materi sendiri di energi listrik ya. Untuk yang ini sebetulnya tidak terlalu esensial. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pesawat sederhana.
Apa itu pesawat sederhana? Ya, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Ya, jadi cukup satu gaya untuk bekerja. Ya, makanya sebenarnya banyak sekali alat-alat di sekitar kita itu yang sebenarnya adalah pesawat sederhana, teman-teman. Ya, pesawat sederhana banyak sekali, cuman kita tidak tahu ternyata apa yang kita pakai selama ini, apa yang kita gunakan selama ini, ya ternyata merupakan bagian dari pesawat sederhana. Ya, makanya di sini pesawat sederhana memiliki pengertian segala jenis perangkat. Sekali lagi, segala jenis perangkat, apapun perangkatnya, yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Pada prinsipnya pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Jadi sebenarnya alat ya untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Nah, yang pertama teman-teman dari usaha itu adalah tuas atau pengungkit. Nah, di sini ya kita akan pelajari di mana dalam tuas atau pengungkit berlaku rumus, yaitu berat dikali lengan beban akan sama nilainya dengan kuasa dikali lengan kuasa. Ya. Maka di sini akan berlaku semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Ya. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Ibaratnya kalau kita sedang main jungkat-jungkit ya teman-teman ya. Kalau kita pindahkan tumpuknya, titik tumpuk itu yang tengah teman-teman ya. Di sini teman-teman harus bisa perhatikan dulu. Pertama ada bagian-bagian tuas ya, ada yang namanya titik beban TB. Itu titik beban itu ditempatkan pada beban itu sendiri ya. Kemudian ada titik tumpu, itu bagian yang di atas tumpu ya. Kemudian titik kuasa ya, tempat di mana gaya kuasa diberikan. Kemudian ada W, beban. Beban ini bisa berupa batu, bisa berupa orang, bisa berupa benda apapun yang memiliki massa ya, yang kita letakkan dalam pesawat tersebut atau tuas tersebut. Kemudian F adalah gaya kuasa. Kemudian LB lengan beban. Lengan beban itu ditunjukkan dari titik tumpu kepada titik beban. Jadi titiknya kita ambil teman-teman ya, jangan lupa ya, titiknya kita ambil. Titik tumpu ke titik beban itu namanya lengan beban. Satuannya cm atau meter ya. Kemudian untuk lengan kuasa itu adalah titik tumpu ke titik kuasa. Ya, panjangnya dari titik tumpu ke titik kuasa. Ya, panjangnya juga sama, ukuran satuannya adalah cm atau meter. Kemudian untuk beban dan gaya kuasa memiliki satuan yang sama, yaitu newton. Untuk keuntungan mekanisnya itu ditunjukkan dengan salah satu rumus ini saja ya teman-teman, bisa kita pakai ya. Bisa W per F atau LK per LB ya, pilih salah satu teman-teman ya, pilih salah satu untuk keuntungan mekanisnya. Kemudian semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah pekerjaan dilakukan ya. Kenapa? Karena gaya yang kita berikan itu kecil. Sekali lagi, panjang lengan kuasa ya, semakin panjang maka kecil gayanya. Kalau kecil gayanya maka keuntungan mekanisnya juga besar ya. Seperti itu. Nanti untuk contoh soalnya akan kita berikan pada video terpisah. Yang pertama di sini adalah jenis-jenis pengungkit teman-teman. Nah, kita perhatikan ya. Jenis pengungkit. Yang pertama adalah jenis pertama di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting. Kita perhatikan teman-teman. Ya. Kuasa itu adalah tangan kita teman-teman, kita letaknya di mana ya. Kemudian beban, biasanya titik beban itu ada terletak pada benda yang akan kita gunting di ujungan ya. Kemudian tangan kita kuasa ya,
kemudian di ujung adalah beban, dan titik tumpu ada di bagian tengah teman-teman ya, itu di bagian tengah adalah tumpu. Nah, kira-kira menurut teman-teman alat apa aja sih yang termasuk ke dalam jenis pengungkit pertama? Tolong sebutkan ya nanti di Google Classroom ya, 5 benda yang merupakan pengungkit jenis pertama ya, tolong disebutkan sama teman-teman ya. Yang jenis kedua yaitu pembuka tutup botol ya. Kenapa? Karena di sini beban terletak di antara tumpu dan kuasa ya, terletak di antara tumpu dan kuasa ya. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita buka tutup botol, maka tutupnya itu kita letakkan di bagian tengahnya teman-teman ya. Tumpunya ada di bagian ujung dan kuasanya kita pegang tangan kita teman-teman. Itu seperti itu ya. Sekali lagi ya, bayangkan ya, botol, kemudian pembuka tutup botol. Tutup botolnya akan kita letakkan di bagian tengahnya teman-teman ya. Kemudian tumpunya ada di bagian ujung. Kuasanya tangan kita. Ya, seperti itu bayangannya. Mengapa ini disebut sebagai jenis kedua? Kenapa? Karena beban ada di bagian tengah-tengah. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu titik kuasa berada di titik tumpu dan beban. Contohnya sekop. Ini mungkin untuk teman-teman yang biasa bantu abinya ya, kalau lagi renovasi rumah ya. Biasanya kalau kita lagi renovasi rumah pasti kita ngangkut pasir ya, yang memindahkan pasir ya. Atau teman-teman suka memperhatikan orang yang memindahkan pasir ya, akan kita lihat ya, titik tumpunya, titik kuasanya itu ada di bagian tengah teman-teman, dimana beban ada di bagian ujung ya, di bagian di atas sekopnya itu beban, tumpunya ada di siku kita kan teman-teman ya, dan kuasa kita megang bagian tengahnya ya, bagian tengah dari sekop, sehingga kuasa sekarang ada di bagian tengah seperti itu ya. Jadi beban ada di bagian ujung, tumpu ada di bagian siku kita, biasa kita tahan pakai siku ya untuk megang sekop ya. Kemudian kita pegang ya pakai tangan kita kan biasanya ya untuk tumpunya ya. Kemudian kuasanya tangan sebelah kita yang akan megang ya. Makanya kuasa ada di bagian tengah, tumpunya ada yang kita pegang seperti itu. Nah, untuk masing-masing tolong sebutkan 5 benda lagi yang lainnya ya teman-teman ya, untuk pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga ya, 5 benda masing-masing. Ini bendanya ada di sekitar kita banyak ya, misalnya pisau, hektar, kemudian juga cutter, sama dengan pisau ya, cuman beda benda. Kemudian juga ada berbagai hal yang lainnya ya yang bisa teman-teman temukan. Tentukan dia termasuk jenis pengungkit yang keberapa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bidang miring. Nah, bidang miring ini sering kita jumpai, tapi terkadang kita tidak memperhatikan. Nah, bidang miring ini tentu teman-teman sudah memahaminya dari kata bidang miring itu sendiri, yaitu berarti sebuah benda yang memiliki bidang dalam bentuk miring ya. Di sini contohnya adalah tangga, atau kalau teman-teman biasa melihat bongkar muat ya di beberapa gudang ya, dia akan membuat sebuah bidang miring ya, dengan menempelkan atau meletakkan sebuah plat besi, atau memang sudah ada plat besinya di situ untuk memindahkan ya. Nah, dalam bidang miring, keuntungan mekanisnya itu bisa ditentukan dengan rumus W per F atau S per H, salah satu saja ya, salah satu, di mana W adalah beban, kemudian F adalah gaya kuasa atau kita yang berikan ya, kita mendorong atau kita menarik, kemudian S panjang bidang miring ya, panjangnya teman-teman ya dari bidang miringnya ya, dari atas ke bawah secara miring itu adalah S, kemudian H adalah tinggi bidang miringnya dari titik atas ke bawah ya, dari titik atas ke bawah itu tinggi bidang miring. Nah, di sini semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, dan semakin kecil keuntungan mekanis. Kenapa? Karena ketika semakin tinggi miringnya,
kita akan semakin memberikan gaya yang lebih besar dalam bentuk dorongan, ya, dalam bentuk dorongan. Coba teman-teman bayangkan, ketika naik ke atas, ya, secara miring, kira-kira butuh gaya yang lebih besar atau gaya lebih sedikit? Tentu gaya yang lebih besar. Nah, karena gaya yang dibutuhkan lebih besar, maka keuntungan mekanis akan semakin kecil. Maka di sini kita mengupayakan, ya, banyak sekali alat-alat teknologi sekarang mengupayakan bagaimana supaya keuntungan mekanis itu semakin kecil, artinya semakin besar, ya, keuntungan mekanisnya atau gayanya yang lebih kecil, ya, bagaimana menghasilkan gaya yang lebih kecil sehingga keuntungan mekanisnya menjadi lebih besar. Selanjutnya kita akan belajar tentang katrol. Di sini teman-teman bisa lihat, ya, ada 3 jenis tadi sudah disampaikan. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol ganda. Nah, katrol itu bisa merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukan katrol itu terbagi menjadi katrol tetap, ya, artinya titik tumpu dia berletak di antara beban dan kuasa, ya. Tumpu ada di antara beban dan kuasa, ya, dimana untuk katrol tetap keuntungan mekanisnya bernilai 1. Kenapa? Karena lengan kuasa dengan lengan beban memiliki panjang yang sama, ya, memiliki panjang yang sama. Sedangkan katrol bergerak, dia beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, ya, sehingga keuntungan mekanisnya itu 2. Kenapa? Karena lengan kuasa biasanya 2 kali daripada lengan beban, ya, lengan kuasa 2 kali dari lengan beban. Sedangkan katrol ganda atau gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak, keuntungan mekanisnya ditentukan oleh jumlah talinya, ya, ditentukan oleh jumlah talinya. Ya, semakin banyak tali yang digunakan, maka keuntungan mekanisnya akan semakin lebih besar. Selanjutnya kita akan belajar tentang roda gigi atau gear. Ya, ini adalah penerapan dari pesawat sederhana, ya. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin, di mana di sini adanya efisiensi dari gear. Jadi gear ini memudahkan sebuah benda untuk bisa meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Kita lihat di sini efisiensi dapat dihitung dengan output bermanfaat dibagi oleh input total. Ini hanya materi esensial saja, tambahan saja, ya, bukan materi utamanya. Nah, pesawat sederhana dalam sistem rangka, ini materi terakhir kita pada hari ini, ya. Pada tubuh kita juga bergerak berbagai prinsip pesawat sederhana. Ya, otot-otot leher bekerja ketika kita sedang menegangkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan beban, dan otot leher merupakan kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Jadi otot leher kita dalam pesawat sederhana itu merupakan pengungkit jenis pertama. Kenapa? Karena posisi beban ada di posisi tumpu ada di bagian tengah, ya. Posisi tumpu ada di bagian tengah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa semangat, ya, untuk terus belajar di rumah, ya, jangan putus asa. Nah, untuk tugas-tugasnya yang tadi sudah diberikan, ya, silakan dikerjakan. Untuk materi yang masih belum mengerti, ya, silakan nanti ditanyakan kembali lewat forum, ya. Kita akan melakukan diskusi di forum untuk materi-materi yang belum dipahami. Atau kalian butuh contoh soal yang lebih banyak lagi, silakan nanti disampaikan di forum untuk di Google Classroom-nya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.